Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 12 RPL SMK Negeri 6 Pandeglang. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, kita akan mengulas kembali bagaimana cara membuat CRUD ya. Create, read, update, dan delete pada satu tabel menggunakan PHP. Nah, ini saya sudah buat satu tabel buku di database perpustakaan. Database perpustakaan. Saya sudah buat beberapa tabel juga, ada tabel anggota, kemudian tabel petugas, dan juga tabel pinjam. Nah, untuk saat ini kita akan membuat CRUD tabel buku, di mana tabel buku ini ada beberapa entitas. Pertama itu ada kode buku. Kode buku ini dia bersifat primary key sebagai kunci utamanya, bersifat unik ya, dengan tipe data varchar. Kita gunakan tipe data varchar semua. Panjangnya maksimal itu 20 karakter. Kemudian ada judul buku. Kemudian ada penerbit, penulis, dan tahun terbit ya. Nah, kode buku ini biasanya dia bentuknya itu bisa kode buku yang dibuat secara manual oleh perpustakaan di sekolah, atau bisa juga menggunakan ISBN ya, atau kode ISBN. Nah, ini bisa dipakai juga. Kode buku nanti bersifat unik ya. Nanti kita bikin semacam algoritma gimana caranya si kode buku ini ketika diinputkan dia tidak bisa menginputkan data yang sudah ada di tabel ya. Ini sangat mudah sebenarnya. Nah, kita langsung saja ke Sublime Text ya. Nah, ini saya sudah siapkan satu ini ya. Saya sudah siapkan folder perpustakaan di sini. Kemarin kita sudah bahas tentang tabel anggota ya, form anggota, kemudian update-nya sudah, itu juga dengan delete-nya sudah kemarin. Nah, sekarang saya mau bahas tabel buku. Nah, yang pertama kita sudah buka Sublime ya. Kita simpan dulu file save as ya, atau file save boleh. Kita simpan dengan nama form buku ya, boleh form buku. PHP ya. Nah, ini namanya form buku ya. Sudah bikin namanya, itu adalah form buku. Nah, itu sini saya udah kasih nama namanya form buku titik PHP. Nah, sekarang kita mulai coding ya. Kayaknya kepotong ya.
Saya foto. Nah, kita tambahkan tag PHP-nya, tag pembuka PHP, karena kita akan menggunakan script PHP di sini. Kita tambahkan include koneksi tag PHP. Ini sebenarnya kita langsung tutup saja dulu. Berikutnya kita tambahkan tag HTML. Kita tambahkan titelnya yaitu form input data buku. Nah, di tag body ini, di tag body di line 11 kita tambahkan header H2 atau H3 lah, biar tidak terlalu besar. H3 kita tambahkan judul form input data buku. Nah, setelah H3 kita tambahkan tabel ya. Tabel ya. Sebelum tabel kita tambahkan form dulu, karena kita akan gunakan form nanti. Form tag penutupnya ada di setelah tag penutup tabel ya. Nah, formnya ini kita pakai actionnya kita tetap di sini ya, tetap di form buku titik PHP, form buku titik PHP. Jadi nanti kita akan gunakan iset ya. Nanti kita akan gunakan iset, jadi biar tidak terlalu banyak file di di folder perpustakaannya, jadi kita gunakan iset. Nah, action form buku, kemudian metodenya kita gunakan post ini ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan tr ya, kemudian td. Yang pertama itu adalah kode buku. Kita tambahkan td lagi, dan kita tambahkan input tipe teks ya. Name-nya kita singkat saja, kode buku, seperti yang di database. Ini kode buku ya. Nah, name-nya kode buku. Kita tambahkan placeholder, itu kode buku. Nah, setelah itu kita gunakan required ya. Required artinya ini tidak boleh kosong ya, harus diisi. Nah, kalau sudah kita tambahkan tadi, setelah kode buku ada judul ya, tr dulu, kemudian td lagi, ada judul buku, akan td lagi, kemudian input tipe masih teks ya, name-nya judul ya, seperti yang di database ya, nama entitas di database-nya kan judul ya. Jadi biar
tidak apa namanya, biar nanti tidak bingung gitu ya. Nah, kita lihat nih entitas di ininya kan kenapa itu. Bentar ya. Nah ini ya, jadi entitasnya itu ada kode buku, judul, penerbit. Nah, kita gunakan ininya, namanya yang di PHP-nya itu sama dengan entitas yang ada di tabel di database. Nah, ini kita tutup dulu, kita lanjut. Nah, judul, kemudian kita tetap gunakan placeholder untuk mengingatkan kepada yang menginputkan ini bahwa apa yang diinputkan di sini itu judul buku ya. Kemudian tambahkan required karena nggak boleh kosong ya. Semua data yang dimasukkan itu tidak boleh kosong. Kita tambahkan lagi tr baris satu kolom, dan kita tambahkan satu kolom yaitu penerbit ya. Penerbit sebenarnya biar gampang kita kopikan aja yang ini ya, di copy, ditambahkan sini ya. Nah, name-nya kita ganti penerbit, kecil semua ya name-nya. Kemudian ininya kita tulis penerbit itu ya, penerbit. Kemudian berikutnya kita copy aja yang ini, paste. Nah, penulis ya, penulis atau pengarang gitu ya. Nah, penulis namanya penulis penulis buku boleh gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada tahun ya, tahun terbit, boleh. Name-nya kita pakai tahun, placeholder-nya tahun terbit. Nah, sebenarnya ini bisa input tipenya bisa kita ganti jadi number ya, tapi boleh pakai number, boleh pakai teks. Nah, kemudian kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, ininya kita kosongkan aja dulu, atau kita tambahkan ini aja ya, tombol apa namanya, untuk kembali lagi link ya, link ini kita kosongkan, kembali ke tabel. Nah, jadi nanti ini akan jadi menu untuk melihat tabel buku ya. Nah, kita tambahkan input tipenya submit ya, input tipenya submit. Name-nya kita tambahkan simpan gitu ya. Jadi nanti kita akan gunakan iset. Jadi insetnya nanti jika postnya disimpan, nah itu nanti akan diproses ya. Oke, kita simpan. Nah, supaya biar rapi tabelnya kita tambahkan sedikit properties ya. Kita tambahkan properties. Kita senterkan ini ya. Region-nya kita senterkan. Region-nya kita senterkan, wide-nya kita besarkan ya. Di berapa? 70% lah. 70% dari layar ya. Nah, kemudian ini juga kita region center kan.
Religion Center kan ya, yang di line 11 atau line judul buku ini, judul ini ya. Nah, sekarang kita lihat formnya, hasil dari tadi. Nah, ini ya hasilnya. Ini hasilnya. Bentar. Kita kecilkan. Oke. Nah, jadi form input ya. Form input data buku itu tadi sudah membuat ini ya, formnya, kode buku, kemudian judul buku, penerbit ya, penerbit dan penulis, tahun terbit. Nah, sini ada tombol kirim ya. Oh ya, kita belum ini ya, di submit kita lupa, baru kasih name, kita kasih value ya, kita tambahkan value, simpan ya. Oke, kita tambahkan value, simpan. Nah, ini udah ya, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini ya, tombolnya jadi tombol simpan, bukan tombol kirim. Ini kembali ke tabel, jadi nanti ke klik untuk melihat tabel. Nah, ini belum bisa dijalankan ya. Nah, ini fungsi daripada recurrent tadi. Jadi kalau misalkan ada form yang kosong atau yang belum diisi inputannya, itu dia akan muncul ya. Harap isi bidang ini. Ini kalau menggunakan ke Chrome versi yang terbaru, ya dia sudah bisa support bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi di Sublime ya. Kita lanjutkan di Sublime-nya. Nah, di bawah form atau di sini aja di akhir HTML ya, kita gunakan tag PHP lagi. Jangan lupa tag penutup ya. Nah, di sini kita langsung gunakan if ya. Kondisinya adalah iset ya. Iset. Nah, variabelnya ini variabel post simpan ya. Tadi kita sudah membuat satu tombol simpan ya. Ini ya yang jadi patokan dari postnya. Artinya iset ini akan dieksekusi ketika si post ini mengirim simpan. Nah, ketika ini ya name simpan, ketika tombol simpan itu dikirim atau ditekan, nanti dia akan ini ya. Jadi iset itu fungsinya untuk sama seperti kita membuat file proses ya, untuk memvalidasi atau memproses mengeksekusi satu file ya, atau satu form. Bisa form, bisa juga link gitu ya. Jadi intinya untuk validasi kalau tidak salah. Kalau semoga saja tidak salah saya. Nah, kita lanjut. Jadi setelah klik simpan, itu kita
Nah, kita bisa tambahkan. Jadi kita copy dari masing-masing name tadi, ada kode buku ya, dan ada judul, kemudian ada penerbit, ada penulis dan tahun. Berarti ada 5 entitas. Nah, kita bisa lihat di apa namanya? Nah, di webnya ya. Jadi ada di PHP MyAdmin-nya itu ada kode buku, judul, penerbit, penulis, tahun. Sudah sesuai ya. Oke, ada 5. Nah, kita 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Tambahkan dolar, paste. Yang tadi belum di copy ya. Oh ya, kita copy dulu ini ya. Kode buku, judul, penerbit, penulis, tahun. Kita copy, kita simpan di sini. Paste, tab biar rapi. Variabel post, dan paste lagi. And di akhir kita tambahkan titik koma. Oke, kita tinggal rapikan ya. Tinggal rapikan supaya rapi dan enak dilihatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat validasi dulu ya. Kita akan membuat validasi apakah kode buku itu sudah pernah diinputkan atau belum gitu ya. Kode buku itu pernah diinputkan atau belum. Nah, kita ini dulu bikin satu query check ya. Query check. Nah, artinya query check ini nanti digunakan untuk mengecek si kode buku ini sudah ada atau belum di database atau di tabel buku tadi. Nah, seperti biasa MySQL query ini ya, kita gunakan MySQL di sini ya, MySQL query. Tambahkan variabel koneksi, kemudian select from query-nya, SQL-nya itu select bintang from tb buku where kode buku, di mana kode buku itu sama dengan variabel kode buku ya. Nah, jadi kita akan cek. Jadi kita lihat dulu data yang diinputkan ini apakah nanti ada di sini di tabel buku. Kita cek dulu. Kita tambahkan jumlah cek untuk nanti sebagai pembanding ya, sebagai operator perbandingan nantinya. Nah, kita tambahkan MySQL numRow ya, MySQL pakai MySQL juga, MySQL numRow, kemudian masukkan di sini query check. Jadi nanti kita akan lihat kalau misalkan ini ternyata ada, itu nanti nilai ini tuh jadi 1 gitu. Nilai ininya jumlah barisnya itu ada 1. Kalau misalkan tidak ada berarti 0 kan. Algoritmanya gitu, logikanya ya. Logikanya gitu. Jadi dicek di tabel buku kalau ada dia tidak dieksekusi atau tidak diinputkan ke database ya kalau ada. Karena kan
Primerica itu bersifat unik gitu. Kalau misalkan unik, nanti kalau misalkan ada double itu nggak akan ke input, percuma itu. Tapi kita bikin ada semacam notice ya, kita bikin notice gitu. Nah, kita gunakan if juga, kita gunakan if else ya. Nah, jika kita gunakan perbandingan ya, jumlah cek itu lebih dari 0, artinya dia bernilai 1, itu kita tambahkan di sini. Kita tambahkan echo pakai script ya. Nah, kita tambahkan echo script, kita gunakan script kita gunakan alert ya. Alert bahwa kode buku sudah ada gitu ya. Nah, jadi kode buku sudah ada. Nah, jadi nanti setelah si jumlah ceknya ini lebih dari 0, maka akan muncul alert kode buku sudah ada. Nah, ini tidak akan terjadi double. Kalau ada seperti ini, dicek dulu, itu tidak akan terjadi double input data gitu. Nah, jika tidak, kita bisa tambahkan di sini query ya. Kita tambahkan query sama dengan MySQL MySQL query, tetap pakai MySQL variabel koneksi ya. Variabel koneksi koma insert into SQL nya insert into tb buku set. Nah, kita baru masukin di sini ya, itu kode buku itu sama dengan variabel kode buku, judul sama dengan variabel judul, kemudian penerbit sama dengan variabel penerbit. Setelah penerbit itu ada penulis sama dengan variabel penulis, terakhir itu tahun sama dengan variabel tahun. Sudah. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini setelah diinputkan nanti database-nya, kita bisa tambahkan alert juga. Alert ini. Sini tambahkan alert bahwa data berhasil diinputkan itu ya. Data berhasil diinputkan. Oke. Data berhasil diinputkan, kita tambahkan header di sini. Header location
location. Nah, kita tambahkan header location ke tb buku titik php. Oke, jadi ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu di form inputnya. Nah, kita cek. Kita coba ya. Kode bukunya misalkan FA 001. Judul buku misalkan matematika, penerbit Erlangga, penulisnya misalkan Liana Wati. Oh ya, ini belum di refresh ya, kita refresh dulu. Misalkan ini FA atau MTK 001, judul buku matematika, penerbitnya Erlangga misalnya, penulisnya Liana Wati, tahun terbitnya misalkan 2020. Nah, kita simpan. Nah, sini tb buku not found ya. Not found artinya tidak ada, tapi tadi notisnya nggak muncul ya. Nanti kita cek lagi. Nah, tb buku not found. Nah, kita cek di database-nya sudah masuk atau belum. Jadi tabel buku udah ada ya, MTK 001 artinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan kita tetap gunakan yang ini, kita gunakan MTK 001. Nah, misalkan ininya jadi algoritma penerbit Andi misalnya, penulisnya misalkan Teguh Eskom ya. Nah, dan terbit misalkan 2030. Simpan. Nah, ya muncul ya, kode buku sudah ada. Artinya ini nggak akan diinputkan, ya. Kode buku sudah ada. Jadi ini nggak bisa dipakai. Jadi kita nggak akan ada nanti double primary key. Gitu ya. Ini sudah berhasil. Berarti kita tinggal melihat tadi kenapa alertnya nggak muncul gitu ya. Kenapa langsung ke header gitu ya. Jadi harusnya kan setelah ini langsung muncul data berhasil gitu kan. Nah, kita coba ini ya. Oke. Kita coba lihat sini ya. Di refresh dulu. Kode buku MTK 002, judul buku matematika kelas 10 misalnya, penerbit Erlangga, penulis Dede, tahun terbit 2020. Kita simpan. Oh, langsung ke sini ya, langsung ke header. Oke, langsung ke header. Oke, nah itu dulu ya. Oh sorry, ini belum di save. Belum di save. Sorry. Kita balik lagi. Oke, kita ulangi ya. Kode buku yang sudah diinput 02, 03, judul buku tematika kelas 11, penerbit Erlangga, penulis Dianawati, tahun terbit 2021. Simpan. Nah, data
berhasil diinputkan. Oke, gitu ya. Oh iya. Oke. Nah, jadi ininya jangan pakai header ya. Jangan pakai header. Tapi kita pakai ini aja, pakai apa namanya? Include. Sorry. Include. Nah, tb underscore buku titik php. Nah, ini ya. Jadi nanti akan ada tabel. Jadi setelah di input, itu nanti akan ada tabel. Akan ada tabel buku di bawahnya gitu. Oke, itu untuk create-nya ya. Tadi kita sudah berhasil menampilkan. Kita bisa lihat di sini ya di database-nya. Database kita sudah tadi input 3 buku dengan kode yang berbeda. Kode itu nggak akan bisa sama karena kita sudah membuat tadi validasi ya. Oke, kita durasi sudah berapa? Sudah 36 menit. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama di CRUD buku ya, video pertama untuk di CRUD buku. Jadi kita sudah membuat create-nya. Nanti di video berikutnya kita tambahkan read-nya untuk melihat data bukunya. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.